Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum saya mulai presentasi, buat yang agama Islam, saya pengen kita baca Al-Fatihah dulu ya. Amin. Saya butuh kirim Fatihah ke beberapa guru sebelum presentasi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis Syekh Aiza Nuruddin Ahmad wa Syekh Abdul Wahid Yahya wa Syekh Husain wa Syekh Syahid lahumul Fatihah. Saya beberapa kali presentasi soal filsafat perennial. Yang pertama dan terutama ketika saya ujian skripsi 1 tahun lalu. Terus yang kedua ketika paper saya masuk di International Conference, saya presentasi tentang antropologi spiritual di Jakarta. Dan yang ketiga ini. Jadi ini ketiga kalinya. Dan sepertinya filsafat perennial itu bukan sesuatu yang banyak dikaji di Indonesia. Dulu pernah ada orang yang mengkaji dan menulis sebuah buku namanya Agama Masa Depan Filsafat Perennial. Ada yang pernah lihat buku itu? Diterbitkan sama Mizan, yang nulis Wahyuni Nafis dan Komarudin Hidayat. Teman-teman tahu pasti Komarudin Hidayat itu siapa? Tapi kurang lebih ketika saya baca, saya agak kecewa sama tulisan mereka. Karena mereka tidak bisa memilih dan memilah antara pluralisme dan wahdatul adyan atau kesatuan agama-agama. Salah satu tema yang diusung sama filsafat perennial itu kesatuan agama-agama. Dan sayangnya beberapa tokoh di Indonesia seperti, kalau pernah tahu Abdul Muqsid Ghazali, teman-teman udah pernah baca bukunya. Dia tentang pluralisme, bukunya saya lupa judulnya. Nah, itu beliau salah satu orang yang sepertinya menurut saya itu orang yang keliru menafsirkan apa yang banyak diungkapkan oleh Rumi Ibnu Arabi. Itu karena mau tidak mau membahas filsafat perennial, kita harus membahas Rumi dan Ibnu Arabi walaupun dalam lingkup kecil nanti. Oke, ini judul skripsi saya. Jadi judulnya ini saya sedang presentasi tentang skripsi. Jadi bedah skripsi. Epistemologi filsafat perennial, studi atas pemikiran Fridtjof Schwann. Fridtjof Schwann atau nama Islamnya adalah Syekh Aiza Nuruddin Ahmad. Jadi nama Syekh Isa Nuruddin Ahmad itu adalah nama yang diberikan oleh seorang mursyid Syadziliyah yang ada di Algeria waktu itu. Jadi dia seorang pejalan spiritual. Nanti saya ceritakan lebih detail gitu. Urutannya saya akan bercerita dari belakang ke depan. Depannya kan epistemologi kalau di slide itu. Epistemologi, terus filsafat perennial, terus Fridtjof Schwann. Saya akan jelasin dulu Fridtjof Schwann siapa. Terus kedua, filsafat perennial itu apa? Terus ketiga, epistemologi itu apa? Khususnya epistemologi filsafat perennial. Karena kita harus berangkat dari orangnya dulu. Mungkin ada beberapa hal yang yang asing nanti buat kita, buat teman-teman. Tapi bersabar aja nunggu. Jadi mungkin jawabannya akan tertemukan di dalam pembahasan berikutnya. Pertama, siapa Fridtjof Schwann? Fridtjof Schwann adalah Syekh Isa Nuruddin Ahmad. Dia lahir di Basel. Basel itu sebuah kota yang ada di ujung Switzerland. Kurang lebih ada kesamaan antara Fridtjof Schwann dan Nabi Muhammad kalau masalah kelahiran. Karena waktu itu Nabi Muhammad lahir di sebuah tempat yang di situ ada tempat yang strategis, yaitu Makkah. Makkah itu tempat beredarnya perdagangan di Timur Tengah waktu itu. Jadi
orang-orang dari barat ke timur, dari timur ke barat itu saling berdagang, dan Nabi Muhammad lahir di situ. Kalau kata Quraisy Shihab gitu di bukunya Membumikan Al-Quran, kalau nggak salah. Kalau Fridtjof Schwann, dia lahir di Basel. Basel itu perbatasan 3 kota. Dia berbatasan secara langsung dengan Prancis dan berbatasan langsung dengan Jerman. Karena itu tulisan-tulisan Fridtjof Schwann rata-rata dan kebanyakan itu dalam bahasa Prancis dan Jerman. Tapi meski demikian, syukurlah banyak buku-buku dia yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Selain itu, dia sangat menguasai beberapa bahasa lain selain Prancis, Jerman. Dia menguasai bahasa Inggris karena terakhir dia hidup di Inggris, di Amerika, dan dia meninggal di Bloomington, Indiana pada tahun 98. Dia lahir 1907. Nah, dia sudah terbiasa membaca Plato dan itu sangat mudah buat dia. Waktu dia tua dia ditanyain, gimana Anda membaca Plato? Saya dengar-dengar Anda dulu waktu kecil membaca Plato. Dia jawab gini, saya tidak tahu, tiba-tiba saja semuanya mudah buat saya. Jadi di kisah 1001 malam dalam bahasa Arab itu ada di perpustakaan ayahnya, dan dia sudah biasa membaca hal semacam itu dan itu mudah buat dia. Termasuk buku-buku spiritual lain dari agama Hindu, Veda, Bhagavad Gita, dan Al-Quran, dan beberapa tulisan orang-orang seperti Meister Eckhart, Goethe. Goethe mungkin lebih umum kita dengar ya. Goethe kan orang yang menulis Felsenquell. Felsenquell itu sungai yang mengalir deras, yang dia tujukan untuk memuji Nabi Muhammad. Jadi Goethe itu seorang filsuf dari Jerman, tapi dia sangat pengagum Nabi Muhammad. Itu teksnya juga dibaca oleh Schwann sejak dia kecil. Nah, perjalanan dia waktu kecil agamanya itu Kristen evangelik. Dia adalah Katolik waktu kecil. Protestan. Kemudian setelah beragama Protestan, ayahnya meninggal waktu masih kecil. Saya lupa tepatnya dia umur berapa. Ketika ayahnya meninggal, dia terpaksa pindah ke Katolik karena 1-2 hal. Dia mengikuti agama ibunya. Di waktu yang bersamaan, dia pindah dari Basel ke Mulhouse. Mulhouse itu bagian Prancis agak ke timur dikit. Nah, waktu di Mulhouse, dia pindah agama ke agama Katolik. Terus dia rajin mengikuti ritual-ritual agama Katolik sampai kemudian dia mendengar bapak di gereja bilang gini, sang pendeta bilang, "The only way for salvation is Jesus Christ." Maafkan saya jika sesekali saya ngomong bahasa Inggris ya, saya akan terjemahkan sebisa saya. Si pastor bilang gini, satu-satunya jalan menuju keselamatan untuk manusia itu hanya Yesus Kristus. Yang artinya adalah, kalau kamu mau selamat, kamu harus agama Kristen. Agama lain nggak akan selamat. Oke? Kecenderungan kayak gini itu bukan cuma di agama Kristen doang. Di agama kita juga ada. Gitu. Kita menganggap we are the only truth. Kita hanya yang benar. Tapi kita akan melihat apakah itu benar. Apakah Al-Quran ngomongin yang sama. Gitu. Kemudian sejak mendengar kata-kata pastor itu, dia hengkang dari kegiatan gereja, dia nggak ikut lagi kegiatan gereja, dan dia berlama di Prancis. Dia menikah, kemudian dari Mulhouse dia pindah ke Prancis. Di Prancis dia jadi tukang jahit. Selama jadi tukang jahit, dia rajin datang di Masjid Agung di Paris, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, dan dia intens juga hubungannya dengan beberapa orang dari agama lain. Dia dalam pencarian, dia pengen masuk agama apa. Sampai kemudian dia kepikiran, oh, aku kepingin masuk agama Hindu ah. Kenapa agama Hindu? Karena agama Hindu adalah agama intelektual. Kalau teman-teman ngelihat, saya belum pernah ngelihat yang di TV Antv itu apa? Yang sekarang lagi tenar, yang dulu pernah. Itu kan sebenarnya kisah, bukan Facebooker. Yang dari Mahabharata. Mahabharata itu kan kisah epik yang sebenarnya simbolis dari agama Hindu dan itu sangat intelektual. Gini, kitab-kitab kayak gitu tuh sebenarnya kelihatan kayak cerita gitu ya. Tapi banyak hal-hal yang terkandung dalam cerita itu dibaliknya yang bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu. Karena itu, agama Hindu itu agama intelektual. Nah, dia itu karena dia punya kecenderungan yang sama, dia kepingin masuk agama Hindu. Itu interpretasi saya bahwa dia punya kecenderungan yang sama.
Karena memang dia dari kecil orangnya pinter banget, dia pencari, dia ngerti semua banyak bahasa, dia baca teks-teks yang sangat dalam dan sakral. Dia tapi kepikiran gini, kalau saya masuk Hindu, saya harus mengikuti sistem kastanya, sedangkan saya nggak bisa. Kalau dalam Hindu kan ada sistem kasta. Akhirnya, usut punya usut, dia diarahkan sama Tuhan, entah bagaimana caranya, itu bertemu dengan sekumpulan orang Arab. Terus waktu ditanya-tanya, bukan ditanya-tanya, waktu itu dia dengar selentingan orang-orang itu ngomong bahwa mereka baru datang dari Algeria, dari mengikuti sebuah ritual tarikat Syadziliyah yang ada di Algeria. Oke, dia penasaran, dia semakin mencari, semakin dia tertarik di situ, akhirnya dia datang ke Algeria, menemui Syekh Alawi. Syekh Alawi itu waktu itu mursyid Syadziliyah di sana. Kemudian dia dapat salam, dia belum ketemu Syekh Alawi, dia udah dapat salam. Saya nggak ngerti bagaimana salam itu bisa disampaikan ke dia, padahal Syekh Alawi juga nggak bertemu langsung dengan dia. Tolong, ada seorang murid disampaikan, tolong sampaikan anak itu, saya senang kamu, saya tunggu-tunggu dari tadi. Saya udah menunggu kamu lama. Itu yang diungkapkan oleh Syekh Alawi. Kemudian akhirnya dia diinisiasi, dia masuk Islam langsung ke tarekat. Kalau kita kan masih belum, kita udah Islam lama tapi masih cari-cari lah ya, ntar dulu lah tarekat. Dia udah masuk tarekat dan dia diberikan nama Nuruddin. Kemudian di suatu kesempatan dia dipanggil Isa sama kiainya. Jadi Isa Nuruddin Ahmad. Ahmad juga salah satu panggilan yang diberikan ke dia dari syekhnya. Jadi 3 nama ini menjadi nama dia. Kemudian beliau adalah seorang sufi, seorang filsuf, dan dia melukis dan dia penyair. Dia menulis lebih dari 40 karya dan mungkin teman-teman belum tahu bahwa pernah dengar nama Sayyid Hussein Nasr. Saya yakin teman-teman baca banyak soal dia. Itu adalah murid dia. Dia adalah murid dari Syekh Ihsanuddin Ahmad. Jadi Syekh Ihsanuddin Ahmad punya 2 murid yang terkenal dalam Islam. Dia muridnya banyak, dalam agama lain juga ada. Tapi dalam Islam yang benar-benar mewarisi ilmu-ilmu dari Syekh Ihsanuddin adalah Sayyid Hussein Nasr dan Martin Lings. Kalau pernah dengar Martin Lings. Kalau Sayyid Hussein Nasr dia di Amerika, Martin Lings dia di Inggris. Martin Lings dulu adalah seorang librarian di London. Dia penjaga perpustakaan. Dan kalau Sayyid Hussein Nasr dia adalah seorang dosen Islamic Studies di George Washington University. Itu adalah 2 orang yang sangat banyak menerima ilmu-ilmu dari beliau. Oke. Ini kata Nasr tentang Shwan. Shwan seems like the cosmic intellect itself, impregnated by energy of divine grace, surveying the whole reality surrounding man and elucidating all the concerns of human existence in the light of sacred knowledge. Yang artinya adalah Shwan itu sepertinya seolah-olah dia adalah intelek kosmik sendiri. Intelek kosmik itu apa nanti aja? Yang dikandung oleh berkah ilahi, ia mampu mengamati semua realitas yang mengelilingi manusia dan mengutarakan semua perhatian keberadaan manusia dengan sinaran pengetahuan sakral, the sacred knowledge, pengetahuan sakral atau bahasa lainnya pengetahuan kudus. Kudus itu bahasanya sebenarnya sakral dalam bahasa Arab itu kan kudus, akdas, muqaddas, itu kan bahasa kita, bahasa Islamnya. Kalau bahasa Inggrisnya sakral. Ini salah satu lukisan dia. Ini lukisan dia tentang Bunda Maria dan Jesus Christ. Dia pelukis yang sangat sangat tradisional. Dan ini adalah salah satu buku dia yang sangat terkenal, yang dipuji oleh banyak orang, termasuk Anne-Marie Schimmel, T.S. Eliot, E.F. Schumacher, dan lain-lain. Dan sepertinya belum banyak dikaji juga di sini. Buku dia ini judulnya The Transcendent Unity of Religion, Kesantuan Transenden Agama-Agama. Dan ini bukan hal yang baru, karena Ibnu Arabi sebelumnya pernah mengungkapkan Wahdatul Adyan kan. Cuma Wahdatul Adyan itu cuma bahasa Arabnya aja. Inggrisnya apa? Ya Unity of Religions kan. Ini Transcendent Unity of Religions. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa yang diungkapkan oleh
para filsuf perennial itu tidak ada sesuatu yang baru. Mereka mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang sifatnya lama dari dulu sampai sekarang itu aja. Tapi dengan nuansa yang berbeda. Kenapa? Itu alasannya nanti. Tepatnya, kenapa kemudian muncul filsafat perennial? Kan gini, kita akan membahas filsafat itu apa, perennial itu apa. Oke, sekarang kita bahas. Filsafat atau filosofia atau cinta kebijaksanaan adalah pengetahuan tentang semua prinsip-prinsip fundamental yang dioperasikan oleh intelek dan bukan hanya akal pikiran. Dan dengan demikian, esensinya adalah keyakinan bukan keraguan. Manusia itu, kita manusia. Kita coba ngecek diri kita sendiri. Biasanya, kalau guru saya ngasih gambaran gini. Manusia itu punya akal pikiran. Oke? Akal pikiran itu yang membedakan dia dari hewan dan makhluk-makhluk yang lain. Karena itu dia superior daripada yang lain. Tapi kadang kita lupa bahwa akal pikiran kita itu punya akar. Akal pikiran itu justru sekunder. Dia bukan primer. Akal pikiran itu akarnya apa? Akarnya adalah hati. Hati itu disebut intelek. Ini akal pikiran itu bukan intelek. Dia reason dalam bahasa Inggris. Intelek itu di sini. Nah, dua-duanya, kata yang mencakup dua-duanya, reason dan intelek, itu namanya intelligence dalam bahasa Inggris. Kenapa saya mengatakan itu? Karena salah satu ciri filsafat perennial adalah penggunaan kata yang sangat presisi, yang persis. Dia nggak ngawur. Jadi kalau ada kata intelek, harus kita cek dulu dalam bahasa Latin, intellectus artinya apa? Yang namanya orang intelek itu bukan seorang profesor yang tahu segala hal, dia tahu banyak hal, dia expert di bidang tertentu. Itu bukan intelek dalam dunia tradisional. Intelek itu artinya apa dalam bahasa Latin? Intellectus itu to perceive the transcendence. Yang bisa mengerti, yang bisa menerima, yang bisa merasakan yang transenden, yaitu Tuhan. Itu intelek. Jadi, orang yang intelek itu ya sufi. Orang yang intelek itu yang terhubung dengan Tuhan. Bukan sekedar profesor, bukan sekedar doktor atau ahli-ahli tertentu. Gitu. Itu namanya intelek. Nah, kembali lagi ke tadi. Dalam diri manusia ada reason, ada intelek. Nah, filsafat perennial. Pertama kita bahas filsafat. Filsafat itu sesungguhnya gitu. Dia bukan berhenti di akal pikiran, tapi ke intelek juga. Gitu. Jadi ketika di sini, dia basisnya keyakinan. Bukan cogito ergo sum. Kalau lihat René Descartes. Kan? René Descartes bilang cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada, gitu. Jadi basisnya berpikir, karena berpikir dia ada. Gitu. Itu kan sebenarnya bertentangan dengan keberadaan kita. Nah terus kita ada dulu atau berpikir dulu? Sebenarnya kan bayi belum bisa berpikir, dia ada. Terus kalau kata Schuon berbeda, dia sum quia esse. Dia bilangnya gitu. I am because being is. Aku ada karena sang keberadaan ada. Jadi dia merendah di hadapan sang Tuhan. Sang keberadaan itu Tuhan. Oke? Jadi itu akan kita lanjutkan nanti di bagian ujung akhir. Jadi kenapa dia berbasiskan keyakinan dan bukan keraguan? Keraguan itu hanya ada di sini. Tapi ketika di sini adanya keyakinan. Kenapa? Karena yang bertengger dalam diri kita, yang kita sebut hati, atau kita sebut intelek, ini reason bukan intelek, ini yang intelek. Intelek atau hati atau ruh, itu sebenarnya Tuhan sendiri. Tuhan kan transenden sekaligus imanen. Nah, khuliqal insan fi suratir rahman, kata Nabi dalam hadis. Terus dalam agama Kristen disebut manusia itu diciptakan dalam imago Dei, bentuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan, kayak gini, saya ketika menciptakan sesuatu, pasti dalam sesuatu itu ada sesuatu yang dari saya, yang identik dengan saya, pasti. Seorang seniman yang cenderung ke dunia, ke tradisi, umpama dia cenderung ke Islam, ketika dia bikin karya, dia pasti ada nuansa Islamnya, karena itu ada dalam diri dia. Sama. Tuhan juga sama, ketika dia menciptakan sesuatu, dia pasti ada sesuatu yang ilahi dalam diri orang itu. Di antara semua ciptaan dia, yang paling istimewa siapa? Manusia. Kan Al-Quran sering menyebutkan keutamaan-keutamaan itu. Fi ahsani taqwim itu gimana ayatnya? Kan manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan lain-lain. Karena itu,
manusia itu satu-satunya makhluk yang bisa berhubungan dengan Tuhan di alam dunia ini, bukan hewan atau bukan yang lain. Nanti akan kita bahas. Filsafat perennial adalah filsafat yang berdasarkan spirit yang ditemukan dalam inteleksi murni. Inteleksi murni itu maksudnya ketika intelek kita itu sudah bersih, penutup-penutupnya udah bersih. Bersihnya dengan apa nanti? Bersih, ketika bersih kita mudah menerima ilmu dari Tuhan. Nah, itu yang berbasis pada spirit, yang ditemukan dalam inteleksi murni, yang bisa diaktualisasikan oleh teks sakral tertentu, yaitu wahyu. Gitu. Fridtjof Schuon lebih memilih menggunakan Sophia Perennis ketimbang Philosophia Perennis. Sekarang kita bahas Sophia Perennis sama Philosophia Perennis itu apa. Pertama dulu, kalau kata Syed Hussein Nasr dalam buku ini, Knowledge and the Sacred, kalau pernah baca, saya punya PDF-nya kalau mau ngopi. Dia bilang bahwa pertama kali kata filosofi itu muncul dari siapa? Pythagoras. Waktu itu Pythagoras belajar ilmu-ilmu yang dia pelajari itu di Mesir. Di Mesir waktu itu peradaban sedang tinggi-tingginya. Nah, Mesir dapat peradaban dari siapa? Dari Hindu. Hindu nyampe ke Mesir, Mesir nyampe ke Yunani. Nah, sebagaimana saya bilang tadi, agama Hindu adalah agama intelektual, karena itu dia nyambung. Dan sebenarnya semua peradaban di dunia itu semua saling tersambung. Cuma kita masalah historis kan bukan esensial, yang penting kan pesan-pesannya. Nah, kemudian filosofia kan pada awalnya dulu itu sebenarnya perjalanan, dia kayak perjalanan spiritual, dia bukan sekedar berpikir doang. Nah, filosofia yang diberikan oleh Pythagoras itu kan kalau seumpama kita lacak arti katanya, filosofia, mencintai kebijaksanaan. Sekarang kalau seumpama kita lihat penggunaan kata filosofi atau filsafat dalam bahasa kita, ketika kita lihat modernisme, filsafat modern gitu, itu ada cinta-cintanya nggak sih? Nggak ada kan? Ada kebijaksanaan nggak sih? Nggak ada kan? Kalau sama kita lihat René Descartes umpama, dia ngomong cogito ergo sum, dia ngomong banyak hal gitu, tapi apakah ada kemudian dari dia yang menjadikan kita ingat ke Tuhan? Karena rahasia di balik Sophia itu bagaimana manusia ingat Tuhan. Dulunya gitu, tapi sekarang udah nggak, udah kabur. Karena itu filsafat modern yang diawali oleh René Descartes ini disebut oleh H-Turck dalam bahasa, dia seorang filsuf Jerman, dia dikutip sama Syed Hussein Nasr, itu bukan filosofia tapi misosofia, membenci kebijaksanaan. Nah, Sophia itu apa? Oke. Kalau seumpama kita cek buku Mullah Sadra dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah, dia bilang Al-Falsafah hiya istikmalun nafsil insaniyah bima'rifati haqa'iqil mawjudat ala ma hiya alaihi tahqiqan bil barahin. Dia bilang gini, namanya falsafah itu adalah penyempurnaan jiwa. Ingat, dia bilangnya falsafah itu penyempurnaan jiwa, istikmalun nafsil insaniyah, menyempurnakan jiwa manusia, bima'rifati haqa'iqil mawjudat, dengan mengerti hakikat-hakikat segala keberadaan apa adanya. Nah, itu kita kan kadang-kadang tahu sesuatu tapi nggak apa adanya. Nah, kalau kata Mullah Sadra, filsafat itu, namanya filsafat itu mengetahui sesuatu apa adanya, bukan dengan spekulasi, bukan dengan taklid atau mengikut-ngikut ke orang-orang tertentu. Nah, itu namanya filsafat. Nah, kan kalau basisnya modernisme kan spekulasi. Itu Sophia menurut Mullah Sadra. Dan termasuk Sophia menurut orang-orang para pakar lain yang tradisional, itu mereka selalu menghubungkan dengan kesadaran ilahi. Kalau seumpama dalam agama Islam kita mendengar sebuah hadis qudsi yang bilang gini, kuntu kanzan makhfiyan, konon Allah bilang, konon aku adalah sebuah harta karun yang tersembunyi, kemudian aku ini ingin dikenal, fauridu an u'raf
fa khalaqtul khalqa fa bi'arafuni. Dulu aku adalah harta karun yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah ciptaan sehingga ciptaan itu mengenalku melalui aku. Fa bi'arafuni. Intinya, dulu Allah kan ada dia. Karena Allah itu tidak terbatas, maka kan dia niscaya sebenarnya memancarkan sebanyak. Nah, itu bahasa dia digunakan di situ, fauridu an u'raf. Aku ingin dikenal. Kan dia sebenarnya udah sadar dengan dirinya sendiri, dengan keberadaannya sendiri. Tapi kemudian dia ingin dikenal. Dia ingin ngaca sebenarnya. Kemudian untuk ngaca itu dia apa yang dia lakukan? Dia menciptakan ciptaan agar ciptaan itu mengenal dia. Jadi ada dua. Dia mengenal dirinya melalui dirinya sendiri, dan dia mengenal dirinya melalui ciptaannya. Ciptaannya itu siapa? Manusia. Kenapa manusia? Karena manusia adalah diciptakan dalam suratul Rahman atau gambar ilahi atau imago Dei dalam bahasa Kristennya. Itu sekilas tentang Sofia. Kalau dalam bahasa Hindu itu disebutkan Sat Chit Ananda. Sat, aku ada. Chit, Sat Chit Ananda itu saya lupa. Wait. Pertama, Sat kehendak, dia berkehendak. Terus kedua, Chit intelijensi, dia sadar. Kemudian Ananda, dia bahagia. Itu dalam tradisi Hindu. Itu kalau seumpama kita ekstrak itu kurang lebih sama dengan inti dari hadis qudsi tadi. Kemudian bahasa filosofia perennis itu juga disebut dalam tradisi-tradisi lain. Kalau dalam Islam disebut al-hikmah al-khalidah. Kalau Suhrawardi dia menyebutkan al-hikmah al-atiqah, sebuah kebijaksanaan yang kuno. Al-hikmah al-khalidah namanya kebijaksanaan yang abadi. Atau al-hikmah al-laduniyah, Suhrawardi juga menggunakan itu. Artinya kebijaksanaan yang ada di sisi Tuhan. Ladun kan bahasa Arab. Kemudian kalau Ibnu Arabi dia menyebutkan dinul haq, agama sang kebenaran. Adidu bidinil haqqi, itu kalau saya nggak hafal lanjutannya. Itu dia pernah di Tarjumanul Asywaq dia mengutarakan lafaz itu. Dalam agama Hindu ada akalika dhamma, dalam bahasa Yunani lex aeterna sanatana dharma dalam agama Hindu kalau nggak salah. Kemudian dalam istilah lain, dia juga disebut Saintia Sakra. Saintia Sakra itu ilmu sakral. Ilmu sakral itu apa? Kalau menurut Syed Hussein Nasr, dia bilang Saintia Sakra atau ilmu sakral itu adalah metafisika. Metafisika itu apa? Science of the real. Dia artinya ilmu tentang yang nyata. Fungsinya apa? Untuk membedakan antara yang nyata dan yang maya, hak dan batil. Kalau sama dicontohkan, yang paling enak saya mengambil contoh dari agama Hindu. Dia itu contoh tentang yang nyata dan yang batil itu gini. Saya ada di sebuah kegelapan, saya nggak bisa melihat apa-apa. Kemudian ada sesuatu jatuh di tangan saya, dan itu ular. Karena saya tahu itu ular, saya terperanjat, saya ketakutan. Kemudian lampu menyala, ternyata itu sekedar tali. Yang pertama tadi itu maya, yang kedua itu atma, yang real. Jadi selama ini kita hidup di dunia ini, kita menganggap ini semua nyata padahal bukan. Kita kan merasa bahwa kita nyata dan Tuhan itu abstrak. Kan gitu. Kebanyakan orang kan bilang gitu. Padahal sebaliknya, kita yang abstrak, Tuhan yang nyata. Apa buktinya? Kalau seumpama kita mengikuti silogisme, kita mengikuti hukum sebab akibat, kira-kira sebab dan akibat lebih intens mana? Lebih intens sebabkah sehingga dia mempunyai akibat, atau lebih intens akibatkah sehingga dia mempunyai sebab? Kebalikan. Yang benar kan sebab dulu, sebabnya harus kuat, kemudian karena kuat dia bisa menyebabkan akibat. Gitu. Kita sebagai manusia, apakah berhak mengatakan bahwa kita lebih intens dari Tuhan? Dia yang lebih intens dari kita. Dia ada di sana, kita di sini. Justru ketika dia tidak berbentuk, kan kalau dalam alam ini nanti akan kita bahas susunan kosmologi.
dalam alam semacam ini, semakin konkret, dia itu semakin jauh dari kebenaran. Semakin tidak berbentuk, semakin tidak ada. Kan kalau berbentuk kan terbatas. Kita suatu saat mengeriput mati, barang ini suatu saat akan lusuh, tayengen bahasa Jawane, kemudian rusak, kan gitu. Karena kita tidak dekat dengan sumber keberadaan kita. Justru sumber keberadaan kita itu pure, dia murni spiritual, yaitu Allah sendiri. Sehingga dia sebenarnya lebih intens dari kita. Cuma selama ini kita nganggep kita itu nyata, padahal kita yang nggak nyata. Yang nyata itu yang di sana. Gitu. Jadi dalam tradisi, dalam dunia tradisi, keberadaan itu ada 5 level. Nanti akan kita bahas. Yang tertinggi itu yang paling intens, dan kita di alam mulk, bahasa yang disebutkan oleh Ibnu Arabi, alam fisik, itu yang paling tidak intens. Karena itu fungsi filsafat perennial, fungsi tasawuf bahasanya dalam Islam itu agar mengembalikan manusia ke kesadaran awal, agar manusia melangit, gitu. Ini salah satu ungkapan dari Schwann. Dia bilang keajaiban Yunani adalah penggantian reason atau akal pikiran kepada intelek, menggantikan fakta-fakta kepada dasar atau prinsipal, fenomena-fenomena ke ide. Ide dalam bahasa filsafatnya Plato itu sering disalahartikan. Ide dalam bahasa Plato itu bukan ide manusia, ide Tuhan. Yang dalam bahasa Islamnya al-a'yan as-sabitah. Jadi ibarat kalau seumpama kita lihat layar tancap, kita lihat layar tancap atau kita lihat bioskop. Sebelum layar itu kita lihat sebagai penonton, itu kan ada sesuatu dulu di sini yang disorot sama cahaya. Nah, itu a'yan sabitah itu kayak